sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, kekayaan tanpa kesehatan ibarat otot kawat tapi tanpa rangka tulang. Tidak ada gunanya pemirsa. Apalagi kami baru saja menyaksikan bersama Anda satu video singkat yang menceritakan pola pikir masyarakat di dunia yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu kami di Go Healthy berharap Anda adalah penonton kami yang setia, yang pemikirannya terbuka dan dewasa sehingga menempatkan kesehatan pada prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu izinkan kami Go Healthy bersama saya Edwin Lau memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda dan siapkan diri Anda untuk transformasi besar untuk kehidupan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saya kenalkan praktisi kesehatan hari ini. Sudah ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Nah pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, namanya Ibu Juju. Seorang guru matematika sudah mengajar 32 tahun lebih dan saat ini masih mengajar juga. Tapi dalam kondisi terkena stroke akibat hipertensi dan juga mengalami diabetes yang punya banyak sekali komplikasi. Hari ini dia datang mencari solusi dan semoga hari ini praktisi kesehatan akan memberikan solusi yang terbaik untuk beliau. Mari kita sambut, ini dia Ibu Juju. Ibu Juju, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Ibu Juju, yang mau saya tanyakan adalah begini, Ibu. Bagaimana dengan penyakit stroke yang datang tiba-tiba? Seberat apakah, Ibu, bahwa stroke ini berdampak pada kesehatan dan kehidupan Ibu? Sangat berat ya, dampaknya besar sekali. Saya tidak bisa melakukan aktivitas secara luasa. Untuk sampai saat ini pun banyak hal yang belum bisa saya lakukan secara mandiri. Tidak cuma stroke saja menyerang Ibu, almarhum suami juga meninggal karena stroke. Ibu kangen sama Bapak? Iya, pasti. Kita dengar cerita Ibu ya, bahwa Bapak kena stroke, terus Ibu yang ngurusin kan ya Bu ya? Iya. Nah sekarang Ibu lagi kena. Iya. Sempat putus asa nggak Bu? Awalnya ya, saya sudah berusaha menjaga kan pola makan. Saya sudah jaga sejak suami kena, tapi akhirnya kena juga. Jadi masih di rumah sakit itu karena sulit menerima ya dengan apa yang sudah saya lakukan. Ternyata masih gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa stroke ini sangat melumpuhkan kehidupan kita. Mari pemirsa, kita saksikan ini kehidupan dari Ibu Juju dan bagaimana solusi nanti kita akan bagikan di Go Healthy hari ini. Mari kita saksikan. Juwaria, tak pernah terbayangkan oleh wanita yang akrab dipanggil Juju ini bahwa dirinya bisa terkena stroke. Terlebih, mendiang suaminya tercinta juga sempat terkena stroke sampai pada saatnya meninggal dunia pada tahun 2022 lalu. Saya stroke lemah kanan, menurut medis penyebabnya hipertensi dan kolesterol.
Dampak stroke ini membuat sebagian tubuh bagian kanannya terasa lemah dan sulit digerakkan. Ia pun berharap bisa kembali pulih dan beraktivitas secara normal. Harapan saya dengan kondisi saat ini, suatu saat Allah mengembalikan kesehatan saya bisa beraktivitas lagi seperti semula, bisa bermanfaat buat banyak orang. Pemirsa, yang harus kami tanyakan kepada Anda adalah apa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan Anda? Saya yakin Ibu Juju datang ke sini, kebahagiaannya adalah para cucu-cucunya, anak-anaknya berkumpul bersama-sama. Tapi mungkin hal itu belum tercapai saat ini sehingga kondisinya makin depresi. Mungkin Anda juga begitu pemirsa. Hari ini tidak hanya solusi dari teknologi kesehatan saja, kami akan memotivasi, memberikan Anda semangat yang baru supaya Anda tidak menyerah. Hari ini ada jawaban, solusi yang terbaik, dan mari pemirsa nonton sampai selesai supaya Anda dapatkan sesuatu yang baru hari ini. Pemirsa, mari kita main dulu. Ibu Juju, boleh ya kita main dulu supaya Ibu Juju santai dan supaya rileks dulu Ibu. Ini tinggal jawab benar atau salah. Pernyataannya saya yakin Ibu Juju tahu karena mengalami sendiri. Hipertensi dapat disebabkan karena cabut gigi. Bu, ini benar atau salah? Salah. Cabut giginya sih nggak masalah. Menahan rasa sakitnya itu. Saat itu kan dicabut karena ada abses, otomatis kan biusnya nggak berfungsi. Oke. Terus saya bilang saya nggak kuat. Nggak kuat. Emang tensinya waktu itu sampai di angka berapa? Itu 250/170. Oke, baik Bu. Singkat kata, Ibu masih mau jawab salah atau benar dari pernyataan Ibu? Salah sih. Tetap salah ya? Oke, baik. Salah ya. Jadi jawaban Ibu tepat. Yes. Ya, bahwa hipertensi dapat disebabkan karena cabut gigi, salah tentunya ya. Penyebab hipertensi cuma ada dua. Yang satu yang namanya primer gitu ya, ini esensial kita sebutnya. Satu lagi yang cuma 10% itu yang sekunder. Yang sekunder dulu kita bahas karena lebih gampang. Yang sekunder ini berhubungan dengan penyakit lain, misalkan permasalahannya di ginjal, gangguan fungsi tiroid, gangguan hati. Jadi karena permasalahan ada organ tubuh yang nggak bekerja sempurna, tensi jadi naik. Satu lagi yang 90% yang esensial ini gak jelas penyebabnya apa. Tapi di situ main yang namanya genetik, main yang namanya usia, kemudian apa lagi? Obesitas. Nah, ada cerita-cerita yang lain. Kalau ditanya cabut gigi gimana? Begini betul. Tadi Ibu sudah sempat menyebutkan juga, tapi kan rasa sakit. Betul, rasa sakit itu bisa meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin. Dua-duanya bisa menyebabkan naiknya tensi darah. Tapi begitu kemudian sakitnya hilang atau takutnya hilang, harusnya turun kembali. Kalau dia menetap, berarti memang sebetulnya sudah ada permasalahan. Jangan-jangan memang ada hipertensi esensial sebelumnya. Begitu ya pemirsa. Pernyataan ini, hipertensi dapat disebabkan karena cabut gigi. Pernyataan ini adalah salah. Jadi tidak sangka ya Bu ya, sejak itu tensinya tinggi terus, benar Ibu ya. Waktu Ibu terkena stroke ini, dan ini sebenarnya Ibu sampai lumpuh berapa lama Ibu? Tidak bisa bergerak di hanya tempat tidur? 1 bulan. 1 bulan. Dibantu sama siapa Ibu? Anak. Sama anak Ibu ya. Nah, lalu kondisi Ibu saat ini yang masih Ibu keluhkan apa saja Ibu? Masih lemah di tangan kanan. Boleh tahu nggak Bu seberapa jauh gerakannya Bu? Oke. Kalau untuk ngepal tutup bisa jari-jari? Belum ya Bu ya? Belum. Oke, kalau dari sisi jalan bagaimana Bu? Alhamdulillah sih kalau masih pelan-pelan. Oke, boleh kami lihat Bu? Oke, mari Ibu bisa bangkit berdiri. Boleh. Coba jalan ke Mbak Preti sama Mbak Lula. Ini masih ada kekakuan ya pada sisi kanan Masih tubuhnya. nyeret ya Bu. Iya. Jadinya Masih terasa ya. berat juga ya. Untuk tangannya masih bisanya hanya segini saja? Oke. Masih ada kebas Bu? Di tangan. Di tangan? Iya. Pada saat terkena serangan stroke itu tensinya ada di angka berapa? 180/100. Gula darahnya ada di angka berapa dulu Bu? 129. 129 itu puasa ya Bu ya? Iya. Nah kalau puasa gak boleh lewat dari 125 pemirsa di rumah. Udah lewat dari 125, 129 udah dikategorikan diabetes. Kalau kolesterolnya gimana Bu? 219. Saat ini obat yang dikonsumsi ada apa aja Bu? Obat Buat tensi udah pasti ya. Kemudian obat gula, pengencer darah, Pengencer darah. betul. Vitamin pasti vitamin, dikasih. ya. Udah cukup itu aja. Obat kolesterol, asam urat? ada. Kalau obat sudah pasti harus dilanjutkan ya Bu. Sampai kapanpun, sampai dokter kemudian memberikan anjuran kepada Ibu, oke berhenti yang ini. Kita Iya. nggak boleh jadi dokter sendiri ya Bu ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus dikejar dengan fisioterapi.
Ibu di sini permasalahannya adalah Ibu Juju kan hipertensi. Kalau hipertensi itu selain obat, selain pola hidup yang kita rapihkan, tambahannya lagi adalah kita masukkan teknologi ke dalam kehidupan kita. Teknologi yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Sama-sama kita lihat ya, teknologi ini dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri. Dan kalau nanti digunakan, dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Ketika teknologi laser ini menyinari bagian kulit kita, dia akan menembus dari kulit yang paling luar, dari kulit yang namanya epidermis, dermis, hipodermis, sampai ke bawah gitu ya, sampai ke pembuluh darah. Dinding bagian dalam pembuluh darah akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Pembuluh darah kita ini akan melebar. Waktu dia melebar, gesekan berkurang, tensi akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, debit darahnya juga jadi banyak. Sirkulasi akan diperbaiki di sini. Yang ketiga, yang namanya nitric oxide ini digunakan nih untuk proses metabolisme dan proses lain dalam tubuh kita. Termasuk dia juga akan menjaga yang namanya proses berpikir dan proses memori. Nitric oxide ini memang terjadinya di pergelangan tangan sebelah kiri ini dikeluarkannya, tapi akan dibawa ke seluruh tubuh sehingga semua efek yang saya katakan tadi akan dirasakan ke seluruh tubuh kita. Nantinya ketika teknologi laser ini digunakan, dia akan menstimulus titik akupuntur pada pergelangan tangan. Ada PC6 dan PC7, ini adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk organ di sekitar jantung. Lalu ada juga HT4 sampai HT7 itu untuk kesehatan jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9 itu adalah untuk kesehatan paru-paru. Jadi dari titik akupunturnya kita kejar untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Selain itu untuk mengejar 3 tadi ya, proses pemulihan, faktor resiko, dan serangan stroke maupun komplikasi berulang tentunya adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, otomatis nih darah mengalami pengentalan. Terbentuklah gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Kalau misalkan dia nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Yang dikerjakan oleh teknologi laser adalah nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan si gumpalan darah. Akhirnya gumpalan darah yang terurai membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Darah yang lebih lancar otomatis bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu untuk mengantarkan zat gizi maupun oksigen. Proses pemulihan bisa terbantu. Dari sisi faktor resiko bisa juga ditekan. Lalu yang ketiga adalah mencegah terjadinya serangan komplikasi berulang, jantung, stroke, dan lain-lain. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah ketika Bu Juju dan pemirsa di rumah gunakan teknologi laser dikombinasikan dengan gaya hidup sehat, otomatis akan membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Harapannya untuk pemirsa di rumah, jangan cuma nonton aja, ayo ambil tindakan. Ya, ketika sudah tahu, dipraktekkan ilmunya agar hasilnya menjadi lebih maksimal. Mari kami undang Anda untuk mengambil aksi untuk segera memakai teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser atau Eki Laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi juga. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan Dokter Laser atau Eki Laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Ibu Juju datang di sini seorang guru matematika. Usianya mungkin tidak terlalu tua pemirsa, tapi ternyata penyakitnya ini sangat berbahaya. Stroke ini datang melumpuhkan kehidupannya. Ibu Juju, 1 bulan Ibu tidak bisa bergerak, dibantu oleh anak. Benar Ibu Juju ya? Ya. Yang waktu itu jaga Ibu namanya siapa? Kemal. Nah, kalau Kemal saat ini menonton,
apa yang Ibu mau sampaikan kepada Kemal yang sudah berjasa, Ibu? Ya, terima kasih ya buat anak saya Kemal. Sudah merawat saya, sudah menolong saya, menyempatkan waktu untuk tetap di dekat saya. Kapan saya perlu, dia selalu ada buat saya. Ibu di sini datang, Ibu Juju mau sembuh, mau sehat. Oleh karena itu saya yakin Ibu pasti ada motivasi sendiri. Yang Ibu paling kangenin, yang Ibu tidak bisa lakukan hari ini, apa Ibu? Banyak ya. Kalau kangen bisa main dengan cucu, terus ketemu murid-murid, aktivitas mengajar, ya banyak hal yang nggak bisa saya lakukan lagi. Harapan Ibu bisa apa Ibu untuk kondisi di tangan kanannya atau jari jemarinya ini, Bu? Harapan saya bisa kembali pulih, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena guru ya saya bisa menulis, Nah itu dia. saya bisa menggunakan laptop, bisa memasak untuk anak-anak. Apalagi gendong cucu Ibu. Betul. Aduh, digendong, dicium cucu-cucunya itu indah banget. Nah pemirsa, ini berhubungan dengan tips tambahan kami. Tahukah Anda bahwa trigger finger berhubungan dengan metabolisme tubuh? Oke, praktisi kesehatan mohon jelaskan apa itu trigger finger dan bagaimana hubungannya dengan metabolisme. Oke, jadi trigger finger atau jari pelatuk ya bahasa awamnya adalah sebuah kondisi di mana jari tangan ketika menekuk ini sulit untuk diluruskan. Jadi harus pakai bala bantuan, biasanya dibantu dengan tangan yang masih sehat. Nah, hal ini terjadi karena adanya peradangan pada tendon atau jaringan ikat yang bertujuan untuk meluruskan tangan. Meski memang trigger finger ini sering dikaitkan dengan aktivitas tangan dan cedera, tetapi ada kaitannya juga loh dengan gangguan metabolisme tubuh. Contohnya adalah orang dengan diabetes. Kadar gula darah yang tinggi ini cenderung mengakibatkan terjadinya peradangan sehingga jaringan ikat itu jadi lebih kaku, selaputnya menjadi lebih tebal. Alhasil terjadilah trigger finger. Dan hal ini juga bisa terjadi pada orang dengan kegemukan, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, maupun hipertensi. Jadi kesimpulannya ketika Anda pemirsa di rumah mengalami jari pelatuk atau trigger finger, ingat selain evaluasi pergerakan tangan dan juga cedera, perlu evaluasi parameter gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mengalami jari pelatuk, yuk coba dicek ke dokter. Selain evaluasi cedera, ingat cek juga gula darah, kolesterol, dan asam urat karena ternyata ini berkaitan. Solusi apa lagi yang Ibu mau tanyakan atau dapatkan dari praktisi kesehatan? Ya, untuk mengendalikan emosi itu yang kadang Sulit ya. kadang ingat gitu ya. Ya Allah, kok gini gitu. Itu yang saya kadang, kalaupun kata orang banyak berzikir ya, otomatis itu pasti gitu. Cuman yang realnya gampang itu apa ya? Tapi Ibu Juju sebenarnya nggak sendirian, Bu. Karena memang depresi pasca stroke ini nyata. Hal ini terjadi karena pertama, gangguan pergerakan. Bayangin dong yang dari dulunya bisa ngapa-ngapain, sekarang malahan harus dibantu. Pasti ada rasa sesal, rasa kesal. Belum lagi ada gangguan komunikasi yang terjadi. Betul ya Bu Juju ya? Lalu yang kedua adalah perlu dipahami bahwa otak kita ini berfungsi juga untuk mengontrol emosional. Ketika ada sumbatan, ketika ada pecah pembuluh darah di sana, maka fungsi tersebut juga bisa mengalami gangguan. Oleh sebab itu, ya harus dicarikan nih solusi yang tepat untuk Bu Juju untuk membantu masalah pergerakan tadi dan juga masalah emosional. Karena kita tahu bahwa kita stroke ini pasti ada penyebabnya. Nah, si penyebab ini kalau kita nggak kendalikan dengan baik, dia bisa merusak organ tubuh yang lain dan bisa menyebabkan stroke yang berulang. Kita tadi mengatakan bahwa teknologi laser itu bisa membantu loh untuk hipertensinya Ibu. Itu baru yang pertama. Yang kedua, keadaan yang sekarang kan belum normal lagi. Kita harus mengejar supaya normal. Masuk di sana fisioterapi. Yang ketiga, yang harus dipikirkan adalah jangan sampai stroke berulang. Karena Ibu juga tahu, stroke yang kedua, ketiga, keempat pasti udah lebih berat daripada yang pertama. Di sini ada solusi yang namanya NMES yang berhubungan juga dengan teknologi laser. Dipasangnya seperti ada patch yang dipasang di otot-otot kita. Dia akan membuat si otot ini bergerak secara pasif. Kenapa harus demikian? Karena Ibu tidak bisa menggerakkan sendiri. Pertama, dijaga supaya kemudian ototnya tidak mengecil. Yang kedua, otot yang kita jaga ini sebetulnya kita sedang berusaha untuk membuat lagi hubungan gitu ya antara si otot kepada otak. Karena sebetulnya yang
rusak itu bukan ototnya. Yang salah di sini adalah ternyata otak nggak bisa kasih rangsang supaya ototnya bergerak. Jadi sekarang kita rangsang supaya ototnya tidak mengecil. Yang kedua, kita akan membuat otak ini nanti akan merasakan, oh ternyata otot ini masih baik, yang seharusnya bisa digerakkan kembali. Ini adalah NMES yang bagian daripada teknologi laser yang pertama tadi yang berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, pada dasarnya stroke ini terjadi karena adanya gangguan pada pembuluh darah di otak, yaitu berupa penyumbatan maupun pecah pembuluh darah yang mengakibatkan otot ya tidak bisa bekerja karena memang gak ada rangsangnya tuh dari otak ke otot. Nah, dengan menggunakan teknologi laser ya seperti pada ilustrasi berikut, nantinya laser digunakan pada area pergelangan tangan, ekstensinya digunakan pada area rongga hidung. Pada saat bersamaan Anda juga bisa menggunakan teknologi NMES. Kalau pada Bu Juju, kelemahannya kan pada sisi kanan. Gunakan, fokuskan pada sisi kanan tubuh, ya, lengan atas, lengan bawah, bagian depan, bagian belakang, paha depan, paha belakang, bagian betis, punggung, itu semuanya digunakan, Bu. Ketika Bu Juju melakukan terapi ya dengan menggunakan teknologi laser, intranasal dan juga NMES, dari tiga-tiganya ini kita kejar, darah pembuluh darah kita kejar, organ otaknya kita juga kejar, dari ototnya juga kita kejar. Nah, khususnya adalah untuk teknologi intranasal. Jadi, intranasal ini merupakan teknologi laser yang digunakan pada area rongga hidung. Nantinya laser akan menyinari pembuluh darah dan saluran pernapasan dan mereka akan menghasilkan zat NO tadi. Zat NO-nya akan ikut beredar ke pembuluh darah di otak. Fungsinya adalah dia membuka pembuluh darah di otak, meningkatkan aliran darah ke bagian organ otak, sehingga bisa mendukung terjadinya neuroplastisitas. Sebuah kemampuan di mana sel-sel saraf yang masih sehat ini akan membentuk jalur-jalur baru. Nah, hal tersebut harus didukung dengan pembuluh darah yang baik. Oleh sebab itu, ya nantinya Bu Juju, ya saya sarankan menggunakan teknologi laser, intranasal dan NMES. Untuk Anda pemirsa di rumah, ingat jangan tunggu sampai terkena komplikasi. Kalau sudah ada hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, yuk bertindak sekarang juga, gunakan teknologi laser. Banyak para stroker di Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat bagaimana kisah mereka. Mereka tidak menyerah, memakai teknologi sehingga kondisinya menjadi lebih sehat. Mari kita saksikan. Bagian sebelah kiri semuanya dari tangan, sebelah kiri, pergelangan, kaki, semuanya. Karena saya coba berjalan susah, saya pegang sesuatu juga susah, saya untuk menepok sebelah kiri juga susah. Tapi dengan rumah sakit, saya ketahuan bahwa di sana, di IGD, ketahuan bahwa oh Bapak terkena stroke sampai dengan 200 tensinya. Kolesterol juga masih tinggi di atas 200, terus gula darah juga masih di atas 150-an, asam urat di atas 7 gitu. Kuncinya itu adalah rutin. Menggunakan teknologi laser itu angka-angka atau asam urat saya bisa jadi 4, gula darah saya 92, kolesterol saya 160-an, tekanan darah saya juga mulai stabil. Yang dirasakan lebih tubuh pasti itu lebih fit, lebih enak, lebih energik. Itu dia pemirsa, jadi di sini kita bisa melihat Ibu Juju tidak sendiri. Di belakang saya adalah orang-orang yang punya kisah sukses. Di mana sekalipun mereka terkena stroke, mereka tidak menyerah, Ibu Juju. Ibu Juju, tolong lihat mereka semua, saya yakin Ibu Juju ada yang kenal, beberapa ya? Ya. Dan ada nggak yang lebih parah daripada Ibu Juju yang Ibu saksikan di sini? Ada. Nah, mereka menyerah atau tidak, Ibu? Tidak cuma itu pemirsa, mereka menggunakan teknologi laser secara rutin. Sebelum Ibu Juju pulang, saya punya 2 pertanyaan, Ibu. Siap ya dijawab ya, dengan lantang, Ibu ya. Yang pertama adalah, siap nggak menjalankan pola hidup yang lebih sehat? Siap. Yang kedua adalah, siap nggak mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes. Luar biasa, terima kasih Bu Juju atas kehadirannya. Saya yakin Ibu Juju juga menambah motivasi dan juga semangat kepada pemirsa kami. Kita doakan supaya Ibu tetap bahagia, sukses, dan sembuh sempurna. Terima kasih Bu. Mari sama-sama kita maksimalkan kesehatan dengan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari Dokter Laser atau EQ Laser ini sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu banyak hal, kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung,
jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari, take action sekarang juga dapatkan dokter laser atau EQ Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ Laser dari Gogomall. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.